Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Mengejutkan, David da Silva bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. David da Silva dikenal sebagai bomber terbaik di Persib Bandung. Selama berada di Persib Bandung, bomber asal Brasil itu berhasil mencetak gol terbaik untuk Maung. Ya, tak heran, banyak bobotoh yang menyayangkan jika David da Silva tak lagi berkarir di Persib. Namun, sejauh ini, David da Silva terus menunjukkan performa positif. Tentu hal itu membuat bobotoh senang atas kerja keras yang dilakukan DDS ini. Di tengah karirnya yang melejit, rupanya terdapat bobotoh yang menginginkan David da Silva menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah komentar bobotoh di akun Instagram DDS. "Ayo bro cepet dua ngajuin naturalisasi Indonesia, butuh striker house goal," kata Irfan_Hariansyah. Usut punya usut, rupanya keinginan bobotoh yang mengharapkan David da Silva menjadi pemain naturalisasi tak lepas dari minimnya striker timnas Indonesia yang tak sekinclong DDS. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan David da Silva soal akankah menjadi pemain naturalisasi. Merebut gelar juara bersama Persib Bandung menjadi impian terbesar yang paling diinginkan bomber David da Silva pada tahun 2024. Baginya, merebut gelar juara dapat melengkapi cita-citanya bersama Persib sebagai tim yang besar dan kuat di kompetisi Liga Indonesia. Hal itu karena semua tim di Indonesia pasti menginginkan gelar juara, harapan saya tentunya bisa menjadi juara. Kami berlatih dengan keras, meskipun banyak klub lain yang melakukan hal yang sama demi meraih juara. Namun, ini merupakan impian semuanya. Kesuksesan tim adalah prioritas untuk menjadi juara, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Senin, 15 Januari 2024. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangoen, Hom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal, namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Hom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih, karena sebelumnya dalam 2 laga Timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, agar Timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan.
Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Paes ini selesai. Timnas Indonesia menyamakan skor menjadi 1-1 atas Irak di babak pertama laga grup D Piala Asia 2023. Gol dicetak Marcelino Ferdinand di menit ke-37. Bermain di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Senin, 15 Januari 2024, gawang Indonesia digempur sejak awal. Irak banyak menghadirkan peluang. Beberapa di antaranya nyaris berbuah gol. Termasuk satu peluang membentur mister gawang Indonesia. Sampai akhirnya, gawang Indonesia bobol juga di menit ke-17. Mohanad Ali yang menjebol gawang Hernando Ari Sutaryadi. Berawal dari umpan terobosan pemain Irak, usai mencuri bola dari Marcelino Ferdinand, dua bek Indonesia malah gagal menghalaunya. Bola kemudian bisa dikuasai Ali, dan dengan mudah memasukkannya ke gawang dengan sepakan deras. Irak unggul 1-0. Tertinggal tak membuat Indonesia menyerah. Hasilnya, Marcelino Ferdinand bisa menyamakan skor. Di menit ke-37, Marcelino bisa menyelesaikan umpan menyusur tanah dari sisi kanan, yang dilepaskan Yakob Sayuri. Dengan dingin, Marcelino merobek gawang Irak. Skor menjadi 1-1. Susunan pemain Indonesia, Hernando Ari, Peggy, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Rafael Struijk. Irak, Jalal Hasan, PG, Hussein Ali Haidar, Saud Natik, Ali Adnan, Mercas Gazi, Osama Rashid, Ibrahim Bayes, Amir Al-Amari, Zidan Iqbal, Mohanad Ali, Ali Jasim. Link live streaming Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. Indonesia versus Irak akan tersaji di Piala Asia 2023 nanti malam. Berikut link live streaming untuk menyaksikan laga tersebut. Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 nanti malam. Skuad Garuda akan langsung melawan Irak, usai tergabung di grup D bersama dua tim lainnya, Jepang serta Vietnam. Pada Piala Asia 2023, yang dilangsungkan di Qatar, laga Indonesia versus Irak akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar, Senin, 15 Januari 2024. Kick-off pertandingan dimulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Irak bukanlah lawan asing bagi Indonesia. Keduanya kerap bertemu di level Asia, dengan terakhir terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November lalu. Saat itu, skuad Shin Taeyong digilas 1-5. Jika ditarik lebih jauh, Indonesia bahkan belum pernah menang melawan Irak sejak 2006. Maka, misi berat akan dilakoni pasukan Shin Taeyong di Piala Asia 2023 Qatar nanti. Situasi Indonesia sendiri disorot, usai menjalani persiapan kurang manis. 3 laga uji coba berakhir kekalahan, yakni 2 kali kalah dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2, dan terakhir disikat Iran 0-5. Harapan datang melihat susunan pemain Indonesia, yang kini banyak dihuni pemain keturunan. Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Shandy Walsh diharapkan bisa memberi perbedaan ketimbang laga pertemuan terakhir. Laga Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 bisa disaksikan langsung segenap pecinta sepak bola tanah air. Siarannya bisa ditonton secara langsung di RCTI dan live streaming di Vision. Matthew Steenvoorden sendiri adalah pemain yang lahir di Belanda pada 9 Januari 1993. Dirinya sudah kenyang pengalaman di sepak bola Eropa, khususnya Belanda. Matthew Steenvoorden merupakan pemain jebolan Feyenoord. Ia kemudian sering berpindah klub karena dipinjamkan. Matthew Steenvoorden pernah dipinjamkan Feyenoord ke Excelsior dan FC Dordrecht. Pada akhirnya ia dilepas secara gratis ke FC Dordrecht pada tahun 2015 silam. Namun, ia hanya semusim saja bersama FC Dordrecht dan akhirnya ditampung klub Belanda lainnya SC Cambuur.
Matthew Steenvoorden bermain selama 3 musim bersama SC Cambur dan akhirnya hijrah ke klub Kroasia HNK Gorica. Di Kroasia, Matthew Steenvoorden menjadi andalan dan bertahan selama 4 musim. Pada akhirnya Matthew Steenvoorden memutuskan untuk berkarier di Asia bergabung klub Uzbekistan Pakhtakor. Sayangnya bek berusia 31 tahun ini tidak dapat banyak kesempatan dan kini dirumorkan gabung klub Malaysia, Terengganu FC. Nama Matthew Steenvoorden bakal menggantikan bek Uzbekistan Sardor Kulmatov yang meninggalkan tim. Adapun Matthew Steenvoorden saat ini adalah pemain klub Uzbekistan, Pakhtakor yang didatangkan pada musim panas 2023 lalu. Menariknya bek berusia 31 tahun ini sempat menyatakan dirinya ingin membela timnas Indonesia. Matthew Steenvoorden mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Semarang. Saya punya darah Indonesia yang berasal dari kakek. Ia lahir di Semarang, ucap Matthew Steenvoorden dikutip dari Indosport. Saya ingin membantu timnas Indonesia dan membuat keluarga saya bangga, tegasnya. Sosok Matthew Steenvoorden juga sempat dipantau oleh Kim Jong-jin yang merupakan asisten Shin Tae-yong. Asisten pelatih timnas Indonesia yang akrab disapa Super Jin ini terlihat sempat mengikuti Instagram Matthew Steenvoorden. Akan tetapi, sejauh ini nama Matthew Steenvoorden belum menjalani proses naturalisasi. Melihat peluangnya, bek berusia 31 tahun ini juga akan susah dilirik Shin Tae-yong. Indra Syafri kantongi 3 nama pengganti wonderkid Tottenham Hotspur di timnas Indonesia U20, ada pemain muda Werder Bremen. Indra Syafri bergeliat untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Ia disebutkan sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang sibuk memperkuat tim. Belum lama ini Garuda Nusantara melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC, hasilnya tidak buruk karena pemain muda timnas hanya kalah tipis 1-2 atas tim berjuluk The Guardian ini. Salah satu nama yang dipanggil oleh ex-pelatih Bali United ini adalah pemain muda Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoffking. Akan tetapi, pemain berusia 17 tahun ini menolak karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu. Pasalnya Gabriel Han Wilhoffking saat ini belum berstatus homegrown. Jadi ia belum bersedia jika menjalani naturalisasi. Kabar Gabriel Han Wilhoffking menolak panggilan Indra Syafri diungkapkan oleh akun Instagram Football Indonesia pada Rabu, 10 Januari 2024. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra. Coach is Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra, tulis komentar FT_IDN. Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kajesh Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kajesh Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produk Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kajesh Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kajesh Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra. Coach is Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kajesh Mons, dan Sevi Woudstra, tulis komentar FT_IDN. Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads.
Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kees Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kees Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produ Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kees Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kees Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Terakhir adalah Sevi Woudstra yang bermain untuk SC Heerenveen U21. Ia adalah junior dari Tom Haye yang kini mengurus proses naturalisasi. Sevi Woudstra merupakan gelandang tengah yang menjadi andalan SC Heerenveen U21.